Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya ingin berbagi motivasi ya untuk sesama pedagang yang usahanya sama seperti usaha saya ya, jenis usaha konter pulsa ya, supaya terhindar dari kemungkinan kerugian, kemungkinan penipuan atau kemungkinan kecolongan gitu ya. Sebenarnya sih mudah sekali teman-teman ya membedakan jenis orang ini dengan pelanggan yang normal yang biasa betul-betul akan belanja ke tempat kita. Yang pertama ya, teman-teman apabila datang pelanggan atau calon pembeli datang ke tempat kita yang wajah baru ya, ini biasanya wajah baru, bukan langganan yang biasa beli ke tempat kita. Ini salah satu yang mencolok adalah pembeli ini tidak membuka helm. Dia biasanya berboncengan teman-teman ya. Jadi biasanya ini 2 orang, yang satunya masih di motor dalam keadaan motor menyala ya, perhatikan ya teman-teman. Dalam keadaan motornya menyala, agak menjauh dari area toko kita ya, misalkan depan toko kita ada parkir tetapi dia agak menjauh. Dan yang turun yang datang menanyakan ke toko kita ya, biasanya yang ditanyakan itu barang yang agak susah ditemukan di tempat kita. Misalkan kalau dagangan kita ada aneka macam charger, kabel yang dipajang di etalase, terus di dalam toples, biasanya mudah ditanya dan dicari, tetapi orang jenis ini biasanya agak menanyakan yang lain gitu ya, semacam cari-cari celah melengnya si pelanggan dan diajak bertanya atau nanya-nanya yang gak jelas gitu ya teman-teman. Waspadai orang jenis ini, sama-sama tidak membuka helm ya, itu benar-benar harap perhatikan dan ditandain ya. Orang yang jenisnya seperti ini boleh banget kita ekstra waspada ya, supaya tidak ada celah untuk kita kecolongan, untuk kita mengalami kerugian. Biasanya yang diincer di saat kita lengah itu handphone ya teman-teman. Mereka incerannya seperti itu. Kenapa? Kenapa mereka helmnya tidak dilepas ya? Terus yang satunya agak menjauh, motor tidak. Karena kalau memang mereka sudah dapat dari yang diincer, misalkan mereka mendapatkan apa yang lagi diincer gitu, kalau memang sudah ada di tangan mereka dengan cepat. Yang satunya memang motornya sudah bunyi dan yang sudah nyamber pun bisa dengan cepat langsung kabur gitu ya teman-teman ya. Ini harus benar-benar jadi kewaspadaan kita, jangan sampai mengalami kejadian seperti itu ya. Meskipun belum tentu yang datang ke tempat kita berhelm itu berniat jahat, tetapi lebih baik kita meningkatkan kewaspadaan tinggi daripada kita mengalami kecolongan gitu ya. Yang berikutnya atau kita sebut yang kedua ya, hati-hati dengan orang yang kalau beli ini semacam tidak mikir teman-teman ya. Jadi misalkan kita jualan apa gitu ya. Nah, ini orang sepertinya kalau menurut saya enggak punya rencana dari rumah gitu. Kan beda kalau orang lagi cari-cari barang kan lirik-lirik dulu. Kan kita counter nih. Kan lirik-lirik dulu, "Mbak ada charger iPhone nggak?" Misalkan gitu. Atau, "Mbak ada handsfree Bluetooth nggak?" Kan gitu. Kalau ini nggak. Jadi datang-datang itu langsung ditunjuk, "Mbak saya mau beli itu dong," gitu. Langsung ditunjuk produk yang terpajang di tempat kita, itu harganya berapa gitu. Nah, harga yang dia tunjuk itu pastinya yang murah gitu ya. Entah itu dagangan obrolan kita gitu. Nah, setelah kita layani, betul sih dia memang bayar ya teman-teman.
Nah, tetapi yang harus kita waspadai ya, ini saat pengembalian teman-teman. Jadi biasakan di dalam memberikan pengembalian, kita ini jembreng aja di depan pelanggan gitu. Maaf ya, ini kembaliannya misalkan kepake 17.000, kembalinya kan berarti kan 83. Nah, dijembreng aja. Ini 50-nya, ini 20, ini sekian-sekian gitu. Biasakan seperti itu karena ada pelanggan yang dengan kategori tadi ya datang langsung menunjuk, ketika dikembalikan dia terima itu kembaliannya, dia sedikit berbalik badan menjauh dari kita tapi langsung balik lagi. Dia mengatakan ini 50-annya nggak ada, dia bilang gitu. Padahal kita yakin banget bahwa barusan mengembalikan itu 50-nya ada gitu. Tetapi karena dia berbalik dengan keadaan yang sudah tidak ada lagi uang 50-nya, dan kita juga sambil mikir pada akhirnya ya, bener apa enggak ya 50-annya tadi enggak ada gitu. Akhirnya posisi kita kalah gitu ya. Dalam artian kita menjadi gimana ya, tidak ada bukti gitu. Terkecuali memang kita memiliki CCTV ya, beda lagi gitu. Nah, jadi lebih baik daripada repot, daripada kejebak situasi seperti itu, biasakan jembreng ya teman-teman di dalam mengembalikan uang kembalian ke pelanggan. Lebih baik jembreng aja gitu. Mau kembaliannya berapa, sempatkan menjembreng kembalian. Karena memang jenis penipu seperti ini itu ada. Bisa jadi dia keliling dari toko ke toko hanya untuk melancarkan modus seperti ini, dan yang dibeli yang murah-murah, entah itu snack kalau datangnya ke toko sembako ya, entah itu apa barang yang murah, sama dengan gambaran orang yang pertama tadi di atas gitu ya. Jangan-jangan memang mereka keliling gitu ya, keliling untuk menerapkan atau mempraktekkan rancangan-rancangan busuknya itu gitu ya. Itu harus kita waspadai. Yang berikutnya ya teman-teman, saya tidak panjang, hanya 3 macam aja di video ini. Pembeli licik. Kalau menurut saya sebut sebagai pembeli licik gitu ya. Kenapa licik? Sepertinya kalau yang terakhir ini sih memang kecil kemungkinan dijadikan pekerjaan gitu ya. Tetapi tidak ada salahnya kita hati-hati juga, teliti juga terhadap pembeli jenis ini, jenis licik gitu ya. Zaman sekarang kan wajar kalau dikit-dikit kabel data rusak ya, kabel casan rusak gitu. Nah, teman-teman lebih baik melayani pelanggan yang memang bawa HP-nya ya. Bawa HP-nya terus dites di toko kita. Kalau memang sudah pasti nyambung nyala, itu berarti aman gitu. Mungkin bisa disebut pengalaman yang buruk dari saya, jangan ditiru ya. Ini yang terakhir pengalaman yang kurang baik atau cara yang kurang baik dari saya, dan jangan ditiru, tetapi mohon supaya diwaspadai gitu. Saya mencoba memberikan amanah ya, terus membangun kedekatan dengan pelanggan. Jadi ketika pelanggan mengatakan saya nggak bawa HP-nya gitu, ada nggak charger yang ini gitu kan, biasanya charger ya teman-teman yang sering banget dibeli sama pelanggan itu yang istilahnya dikit-dikit rusak gitu, itu biasanya charger. Nah itu tuh dengan bertanya, ada kabel ini nggak, ada gitu, tapi saya nggak bawa HP-nya, dia bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, kan saya bilang begitu kan, nggak apa-apa gitu, tapi nanti kalau misalkan nggak nyambung boleh nggak dibalikin, dia bilang gitu. Ya boleh gitu. Itu bener-bener jangan ditiru ya cara saya gitu. Tetapi kalau memang terjadi yang seperti ini gitu,
perhatikan kabel atau barang dagangan kita, tandain ya, perhatikan. Terus kalau memang ada komplainan, oh ini nggak nyambung, dicek lagi teman-teman ya. Dicek lagi, diperhatikan lagi betul kalau barang tersebut barang milik kita yang sudah kita berikan tanda, sehingga jangan sampai terjadi ditukar sama si pembeli licik ini. Artinya ketika beli dapetin barang baru punya kita, dan ketika ngebalikin ya kitanya juga kurang teliti, main terima aja, ternyata itu barang punya dia yang rusak gitu. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ya seperti yang tadi saya bilang, cara saya jangan ditiru, padahal saya bermaksud memberikan pelayanan yang ekstra gitu ya. Pelayanan yang menarik, dengan ramah, dengan memberikan amanah, tetapi bagi pembeli licik ini justru dimanfaatkan gitu ya teman-teman. Mungkin demikian yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga ada manfaatnya, semoga menjadi kewaspadaan kita bersama, karena memang kita tidak pernah tahu ya dalamnya hati orang, potensi orang akan berbuat kerugian terhadap toko kita tidak tahu gitu ya. Semoga usaha teman-teman diberikan kelancaran, kesuksesan, terjaga dari hal-hal yang tidak diharapkan. Waspada selalu. Demikian yang dapat saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.